Shalom semua. Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar? Di bulan yang baru, bulan Maret ini kita penuh dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita bersyukur kita kembali datang ke tempat ini. Kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan Yesus. Baik secara onsite maupun secara online. Dan hari ini kita percaya kasih Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini mari kita datang pada Tuhan Yesus. Kita bawa setiap pujian, setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali lagi Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau Tuhan yang berarti roti makanan kami, Kau Tuhan yang berarti air minuman kami, bahkan Kau Tuhan yang memberkati dan menjauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kami datang hari ini Tuhan Yesus karena kami tahu setiap kami yang berbeban berat, Tuhan Yesus yang berikan kelegaan. Setiap kami hari ini yang mengalami segala sakit penyakit, Tuhan Yesus yang berikan kesembuhan. Bahkan setiap kami hari ini Tuhan yang merindukan jawaban doa, kami percaya, kami terlalu percaya Tuhan Yesus yang berikan jawaban doa yang terbaik di waktunya Tuhan yang terbaik. Maka beracaralah sebebas-bebasnya dari awal pertengahan hingga akhir dalam satu nama kami serahkan ibadah ini, nama Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan datang padamu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya Tuhan hari ini. Sujud di altarnya kami bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hati kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud di hadapanmu, sujud di altarnya. Mari datang, mari datang, bawa setiap hidup kita, bawa setiap hati kita pagi ini. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami. Yesus Tuhan, kasih Tuhan. Kami bersujud menyembah Yesus Tuhan. Tindakan setiap doa kita di hadapan Tuhan hari ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud, sujud di altarnya.
altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ayo ubah hidup kami Tuhan hari ini, pagi ini Tuhan. Ayo ubah hidup kami Tuhan. Barui hatiku, ya benar. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau yang ubah hidup kami Tuhan. Amin. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi nyatakan, kami sujud Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi hari ini. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mujizat hari ini terjadi, amin. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kami datang di altar-Mu Tuhan. Kami datang di altar-Mu menyembah-Mu Yesus. Sembah sujud, bawa lutut kami bersujud kepada-Mu Tuhan Yesus. Dengan hati kami, dengan segala kerinduan kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami datang kepada-Mu setiap perkara
Engkau Allah yang menggendong kami dalam setiap lembah kelam. Engkau Allah yang beserta kami, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Bukan karena hebat kami, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Yang kami mau katakan, kami mau terus ikut Tuhan Yesus. Ikut kehendak Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Anugerahnya mampu jadi
sama-sama angkat tangan kita, nyatakan mengiring Engkau Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Engkau yang melayakkan kami datang di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berikan kami perkenanan agar kami bisa melangkah masuk ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Maka hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita. Di awal bulan Maret ini kami bawa setiap pujian penyembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mau setia ikut Tuhan boleh sama-sama lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Jumpai kanan kirimu, katakan selamat harimu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Dengan sukacita kita buat Tuhan Yesus sama-sama. Yang bersukacita bagi hari ini umat Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat suara kita umat Tuhan sama-sama pagi hari ini. Ku tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama umat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mencinta keluarga Allah, mencinta keluarga Allah. Mari bersuka cita bagi hari ini, masuk bulan yang baru. Terima berkat, kasih anugerah Tuhan yang baru juga bagi setiap kita. Mari yang percaya bahwa Tuhan sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tengok kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Yang bersuka cita, lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mencinta keluarga Allah, mencinta keluarga Allah. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Bagi hari ini kita percaya kita boleh ada di bulan yang baru. Kita percaya berkat, kasih, anugerah, sukacita yang baru juga Tuhan Yesus nyatakan. Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan di pagi hari ini. Mari yang bersukacita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam Yesus
Haleluya. Sambil tunjuk kanan di depan belakangmu Tuhan, katakan cintaku ada Allah, 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 cintaku ada Allah. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua masih bersuka cita bagi hari ini, amin. Yang siap menari, melompat, terbang bersama Tuhan Yesus, boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan kita. Kasih sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat suara, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita gerakkan badan kita sama-sama, kita menari bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama umat Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman-Mu Tuhan, itu berita bagi setiap langkah kita. Sama-sama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, hingga ku akan baru. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Mari yang percaya dalam-Mu Tuhan. Kita aman bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus setia buat setiap kita. Tuhan tak pernah tinggalkan setiap kita. Mari sama-sama dengan iman percaya kita umat Tuhan yang bersuka. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu bagi kami Tuhan. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Jadi setiap kami menantikan-Mu Bapa. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu. Bahkan rancangan-Mu Tuhan kami percaya melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tangan-tangan kita sama-sama umat Tuhan, kita menari. Ku kan terbang bersama-Mu. Sebab firman-Mu bukan aman. Boleh lebih keras pagi hari ini umat Tuhan di tempat ini yang live streaming sama-sama. Ku kan terbang bersama-Mu. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus, sukacita yang baru Tuhan Yesus limpahkan buat setiap kita, yang menopang, memegang setiap kita. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam
Yang percaya kita aman bersama dengan Tuhan Yesus. Kasih sorak-sorai. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Terpuji nama Tuhan Yesus. Semua bersukacita di pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh saya lihat tangan-tangannya. Lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi di pagi hari yang indah ini, mari umat Tuhan sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji di pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Pengajaran dan kuasa adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Karena pengajaran tanpa kuasa ya nothing ya. Kuasa dan pemberitaan firman itu harus berjalan bersamaan, maka itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kedewasaan bagi orang yang menerima mujizat atau kuasa. Mengapa kita manusia perlu mujizat? Karena kita sebagai manusia kita terbatas. Keterbatasan manusia bukan karena dosa, tetapi merupakan hakikat manusia itu sendiri. Ditambah dengan dosa, membuat keterbatasan manusia itu menjadi lebih berat. Mengakui keterbatasan bukan tanda tidak beriman. Justru sebaliknya, merupakan tindakan iman. Untuk itu kita harus hidup sepenuhnya dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu penting karena iblis atau kuasa gelap selalu ingin menghancurkan hidup kita. Jadi waktu kuasa gelap itu mencoba menyerang dengan berbagai cara apapun, kita akan berdiri tegak dan berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dosa telah menghambat berkat-berkat Allah. Allah selalu merasakan hidup kita diberkati. Dengan kita kembali hidup di dalam Tuhan, maka Allah akan kembali memulihkan kita. Kalau kita sepenuhnya hidup di dalam firman Tuhan, akan menjadi orang-orang yang rendah hati, akan menjadi orang-orang yang siap berkorban dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Puji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat Bapak Ibu Jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama pagi hari ini umat Tuhan, kita mendengar pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan di pagi hari ini. Suara gembala edisi Minggu 2 Maret 2025 dengan tema untuk hidup kita menghasilkan buah. Kita masuk di rumah yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Berkati kami semua selalu hidup dalam pertobatan, siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, untuk hidup kita menghasilkan buah. Poin yang pertama, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3, juga dalam Yakobus 1 ayat 22. Salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran berapapun harganya, sekalipun di masa-masa sukar. Kita sangkal diri kita, seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada mengikuti atau melakukan firman-Nya. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari, bertobat setiap hari, bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Kita tinggal berarti bersama atau bersekutu adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah atau berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Kehidupan kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati. Yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Yohanes 15 ayat 8. Tanda kita murid Yesus adalah kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaan-Nya. Berbuah di sini adalah buah pertobatan.
Perubahan karakter dan buah pelayanan waktu kita percaya kepada Yesus, Allah bergerak dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja membentuk karakter kita. Yang keempat, hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 juga dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 mengajar kita agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi manusia baru. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil bangkit berdiri kita sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan. Angkat tinggi tangan kita sama-sama. Kita buka hati kita bagi hari ini, diberkati kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba yang terkasih Bapak Jeffrey Alofani di pagi hari ini. Penuhiku kepala kita sama-sama lebih lagi rasakan hadirat Tuhan. Buka hatimu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar kami berada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memberi kekuatan baru. Hadirat-Mu membawa damai sukacita. Hadirat-Mu menyelamatkan setiap jiwa, setiap pribadi yang datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang berjanji datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan beri kelegaan. Semua yang berbeban berat
dan letih lesu. Maka hari ini Tuhan, kami datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan Yesus, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Segala yang apa yang kami perlukan, kami butuhkan, Tuhan sediakan indah tepat pada waktunya. Kami akan duduk diam, diberkati melalui kebenaran kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa berkat damai sejahtera, firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat bagi orang-orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang gagal diberkati berhasil, yang kekurangan Tuhan berkati limpah kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini pagi yang indah. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita mengucap syukur beribadah kepada Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan kami menyambut kembali saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur masuk bulan yang baru? Haleluya. Siapa yang percaya bulan baru ada berkat-berkat yang baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Kasih salam lagi kanan kirinya, berikan senyum lagi. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah pada Tuhan, selamat hari Minggu. Ya saudara, selamat memasuki yaitu minggu yang baru, bulan yang baru. Ada pengharapan dan kekuatan yang baru, ada berkat-berkat yang baru. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, bulan baru, berkat yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama saudara Bapak Ibu kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saudara Bapak Ibu, mari sama-sama saudara kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Saudara yang bawa Alkitab boleh langsung disiapkan saudara Bapak Ibu. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan kedua. Bersama-sama kita akan perhatikan ayat firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan pada pagi ini, boleh siapkan catatannya. Saudara yang sudah sampai di sana, katakan sama-sama dengan saya, aku pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan. Bersama-sama yuk kita baca ya. Karena hanya 2 ayat saja saudara. Saya undang kita semua untuk membaca bersama-sama. 1, 2, iya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Sebagaimana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di sorga, kita pun semua orang-orang yang percaya kepada Kristus, suatu hari kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mana pagi hari ini saudara, pagi ini kita belajar bersama-sama satu sikap hidup, di mana saudara Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan yang barusan kita dengar, bahwa hidup ini adalah perlombaan iman. Amin saudara. Alkitab tadi katakan di ayat yang pertama bahwa saudara dan saya kita menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi bagi saudara dan saya, orang-orang Kristen, kita yang percaya kepada Yesus, hidup dalam Kristus, hidup dalam kekristenan, saudara dan saya, hidup kita adalah perlombaan iman. Bahkan Alkitab mencatat itu diwajibkan bagi kita. Jadi kita sama-sama saudara dan saya, kita semua ya, keluarga kita wajib masuk di dalam perlombaan iman ini. Sama-sama katakan dengan saya, perlombaan iman. Iya, perlombaan iman, ya saudara, pertandingan iman, layaknya ya saudara perlombaan pertandingan tentu ada juaranya. Saya berdoa saudara dan saya kita menjadi juara lebih daripada pemenang. Katakan amin saudara.
Haleluya. Juara di dalam iman Kristen, seperti yang saya pernah sampaikan kepada saudara Bapak Ibu, ya sebagai juara kita tidak cari siapa juara 1, siapa juara 2. Tapi juara di dalam iman Kristen adalah siapa yang setia sampai di garis akhir. Amin. Siapa yang setia sampai di garis finish. Siapa yang terus tekun, siapa yang bertahan, ya untuk apa saudara? Untuk sampai di garis akhir. Ya, saudara dan saya, kita perlombaan iman Kristen bukan lari cepat-cepatan atau apa namanya istilahnya kalau dalam olahraga tuh lari sprint. Ya, saudara tahu sprint ya, lari cepat. Ya 100 meter misalnya gitu saudara. Tapi di dalam iman Kristen, perlombaan iman saudara dan saya di dalam kehidupan ini ya dikatakan ya yang jangka panjang saudara. Untuk waktu yang lama, untuk waktu yang panjang. Ya sama-sama katakan dengan saya, waktu yang panjang. Yes, waktu yang panjang yang kita tidak pernah tahu. Ya itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya pagi hari ini saudara dan saya sebelum kita masuk dalam inti khotbah firman Tuhan yang saya akan sampaikan, saudara-saudara yang mau mencatat silakan. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul long haul. Ya saudara, sekali lagi long haul. Long haul artinya perjalanan iman jangka panjang. Perjalanan iman, ketahanan iman, ya saudara, di dalam perlombaan iman Kristen dalam jangka panjang. Tidak ada orang yang mau ya hidupnya dalam masalah. Tidak ada orang yang mau hidupnya dalam penderitaan. Semua orang pingin bahagia, katakan amin. Semua orang pingin panjang umur, amin. Ya saudara, saya berdoa saudara dan saya masuk di bulan yang baru, kita sehat sempurna. Saudara dan saya mengalami kasih kebaikan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Proyekmu maju, pekerjaanmu diberkati, usahamu naik. Saudara dan saya, setiap kita mengalami kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Tapi pagi ini saudara dan saya kita diajar untuk apa saudara? Untuk kita melihat bahwa sekali lagi saudara dan saya kita harus berjuang. Saudara dan saya kita harus perhatikan, menyadari bahwa hidup ini adalah perlombaan iman. Sama-sama katakan sekali lagi, perlombaan iman. Artinya kalau kita sadar, kita percaya bahwa hidup ini perlombaan iman, kita tidak bisa santai, saudara Bapak Ibu. Kita nggak bisa cuma diam-diam saja. Tapi saudara dan saya kita harus berjaga-jaga. Kita harus setiap hari bersiap-siap. Amin. Kita harus berlari begitu rupa kalau kata Paulus. Iya saudara, Paulus katakan saudara, kita harus berjuang begitu rupa, berlari begitu rupa. Ya, dalam perlombaan iman Kristen. Tadi saya katakan saudara, ya bahwa iman Kristen, kehidupan rohani Kristen itu seperti lari maraton. Ya saudara, saudara kisah sejarah yaitu saudara tahu olahraga cabang olahraga maraton ya. Maraton itu saudara, kisah sejarah olahraga maraton itu dimulai dari seorang prajurit Yunani, ya saudara, yang namanya Piapides. Ya saudara, dia berlari dari kota, maraton itu nama kota saudara. Ya, jadi ada sebuah kota di Yunani namanya Maraton. Orang ini, prajurit ini saudara, adalah orang yang berperang di kota Maraton melawan Persia. Ya, dia berlari dari kota Maraton ke kota Athena. Ya, kalau saudara cek Maraton ke Athena itu jaraknya sekitar 40 km. Jadi dia berlari, ngapain Pak Pendeta dia lari ke Athena? Mengabarkan kemenangan kota Maraton berperang melawan Persia. Jadi dia lari saudara dari Maraton sampai di Athena. Ya, dan singkat cerita saudara, akhirnya ya dipakai menjadi cabang olahraga maraton. Dalam cabang olahraga maraton kira-kira jaraknya 42 km. Ya, tapi dalam kisah tersebut itu 40 km saudara Bapak Ibu. Ya, jadi menggambarkan iman ya saudara, kekristenan saudara dan saya yang bukan ya mohon maaf saudara sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Tapi kita terus ya sudah percaya, terus tekun, bertahan di dalam iman Kristen sampai garis akhir. Sampai suatu hari saudara dan saya, kita akan diundang pesta kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan keluarga kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat janji Tuhan. Untuk kasih kebaikan Tuhan. Nah pagi ini kita akan belajar bersama-sama apa saja kunci hidup di dalam iman jangka panjang saudara Bapak Ibu. Berjalan dalam ketahanan iman. Ya saudara, yang pertama perjalanan jauh ya jangka panjang itu membutuhkan ketahanan atau endurance. Sama-sama katakan dengan saya, ketahanan. Ya, bicara ketahanan adalah ketekunan, kekuatan saudara. Sama-sama kita lihat Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Yakobus 1, 3, dan 4. Saya bacakan bagi kita semua. Di depan sudah ada. Ya, sebab kamu tahu, kita tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Supaya saudara dan saya didapati suatu hari kita disempurnakan. Katakan amin. Nah, bagaimana saudara dan saya suatu hari kita sempurna? Sempurna bukan di dunia tentunya, karena suatu hari saudara dan saya kita sempurna di sorga. Amin. Selama di bumi, saudara Bapak Ibu, tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada pribadi yang sempurna. Tapi kita berlatih. Saudara dan saya kita harus bertekun. Saudara dan saya kita ada di dalam keadaan hidup, situasi. Saudara dan saya harus bertahan. Harus kuat. Harus tekun. Sama-sama dengan saya katakan harus tekun. Ya, karena ketahanan sekali lagi yaitu bicara tentang ketekunan. Dan ketekunan itu ya, akan menghasilkan iman. Di mana saudara dan saya suatu hari akan disempurnakan bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa tekun? Ya saudara, mungkin saudara dan saya ya dalam kehidupan kita mengalami ujian, tantangan, persoalan. Nah, ujian-ujian terhadap iman saudara dan saya, Alkitab katakan itu akan membawa kita kepada ketekunan. Itu sebabnya ya kalau hari ini saudara menghadapi tantangan, ujian, bersyukurlah, berbahagialah, percayalah. Setiap ujian-ujian yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi akan berbuah manis. Akan menghasilkan yaitu buah yang luar biasa. Saudara naik tidak turun, tetap jadi kepala bukan ekor. Saudara dan saya, apa yang kita kerjakan berhasil. Perjalananmu, perjalananku sepanjang tahun 25 beruntung dan berhasil. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bagaimana kita mempertahankan iman kita? Pertanyaannya demikian. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu. Saya catat ada 3 poin saudara bagaimana kita membangun ketahanan iman kita. Yang pertama, singkirkanlah semua beban dosa yang menghapat. Dosa itu beban. Ya, dosa adalah penghalang berkat. Tangan Tuhan gak kurang panjang, telinga Tuhan gak kurang mendengar, tapi yang menghalangi kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap orang-orang percaya umatnya adalah dosa. Itu sebabnya singkirkan dosa. Ya sudah, bagaimana kita menyingkirkan dosa? Bertobat dan bertobat setiap hari. Ya sudah, gembala sidang saudara dan saya, baik mendiang pendeta Pariaji, juga gembala sidang kita hari ini, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, beliau selalu menyampaikan pesan yang Tuhan sampaikan kepada beliau saudara. Bahwa Tuhan sampaikan kepada beliau, kepada gereja ini, bahwa saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita semua harus berjuang, harus terus tekun di dalam pertobatan. Mari kita suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Amin. Mari saudara dan saya di dalam rumah tangga kita bangun rumah tangga keluarga yang kudus. Katakan amin. Ya, supaya apa saudara dan saya kita tetap bertahan dalam iman. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya ya kita harus singkirkan. Ya saudara, tinggalkan semua masa lalu, dosa yang menghambat, dosa di belakang yang masa lalu tahun 2024 dan yang lain-lainnya, pandang ke depan. Amin. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Ya saudara, jangan ingat-ingat lagi yang sudah ya ada di belakang. Karena apa saudara? Itu akan mengkhawatirkan, akan mencemaskan. Dan saudara, ya Alkitab hari ini saudara sekali lagi mengingatkan kepada saudara dan saya, khawatir atau cemas itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, biasanya orang khawatir, cemas itu suka ingat-ingat yang lalu. Ya saudara, atau apa saudara memikirkan di masa depan yang belum tentu terjadi. Itu namanya khawatir berlebihan. Nah, khawatir berlebihan itu mohon maaf, itu juga dosa saudara Bapak Ibu. Singkirkan cemas itu, singkirkan khawatir itu, singkirkan ketakutan itu. Bagaimana caranya? Pandang Tuhan, katakan amin. Kadang-kadang orang tuh terlalu berlebihan, belum tentu terjadi. Aduh, gimana ya Pak? Ya, aduh, takut gini, takut gitu. Kadang-kadang belum tentu terjadi saudara Bapak Ibu. Ya, saudara dan saya kita punya Tuhan, katakan amin. Ya, kalau saudara dan saya kita berjalan bersama Tuhan, ada Tuhan. Tuhan yang atur baik masa depan kita. Tuhan yang sediakan yang terbaik, apa yang kau perlukan. Tuhan cukupkan, Tuhan buat berhasil. Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Yang kedua saudara, fokuslah terus kepada Tuhan Yesus sebagai teladan utama kita. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara, pandang Yesus saja. Lihat manusia kadang bisa kecewa. Lihat manusia kadang bisa ya kadang manusia janjinya A, besoknya B, tapi Yesus tidak pernah berubah. Amin. Fokus saja kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah kuasanya. Kasihnya tidak pernah berubah. Kalau dulu dia melakukan segala mujizat yang luar biasa, hari ini mujizat masih ada. Mujizat masih terjadi. Pandang Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, tetap semangat dalam iman kita meskipun ada tantangan. Saudara punya tantangan? Yang punya tantangan katakan haleluya. Ada pergumulan?
Salah nanya, emang kelihatan sih kayaknya. Ya, tapi percayalah, muka-mukanya muka-muka pergumulan ya. Pergumulannya nggak jauh sih, antara ngantuk apa lapar nih. Ya, namanya pagi-pagi ya. Ya, ya biasa saudara, pagi-pagi memang gitu saudara ya. AC-nya dingin ya saudara. Puji Tuhan di luar tidak hujan ya, cuaca baik ya saudara. Puji Tuhan, saudara dan saya kita boleh beribadah. Katakan amin, saudara. Haleluya. Ya, tetap semangat dalam iman saudara dan saya. Meskipun ada tantangan yang kita hadapi. Alkitab tadi katakan di Yakobus pasal yang pertama, itu akan membawa kepada ketekunan. Ya. Dan saudara dan saya ketika kita tekun iman kita dalam Tuhan, tekun berdoa, tekun baca firman, saudara dan saya dijauhkan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, dijauhkan. Yes, dijauhkan dari segala dosa. Dijauhkan dari segala yang jahat. Dijauhkan dari segala, ya mohon maaf saudara, semua tipu daya muslihat iblis yang hari-hari ini mengganggu keluarga Kristen, mengganggu umat Tuhan. Saudara dan saya, kita bertekun ya, agar ketekunan saudara dan saya menghasilkan ketahanan iman. Ya, supaya saudara dan saya, ya namaku tercatat di sorga, katakan amin. Ya, tantangan memang ada. Ya, tapi Gembala Sidang saudara dan saya terus mengajarkan mendiang Pendeta Pariaji, Bapak Ibu, suami, istri, keluarga, kita harus kuat. Ya saudara, harus kuat di akhir zaman. Saudara dan saya, kita nggak tahu tantangan-tantangan seperti apa yang akan kita hadapi di depan. Ya saudara, tahun 2025 ini masih panjang saudara Bapak Ibu. Ya kita tidak tahu ya pergumulan seperti apa yang kita hadapi. Tapi percayalah saudara dan saya, ya ketika kita terus memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, saudara dan saya, kita akan dibawa kepada ketahanan iman yang luar biasa. Amin. Tentu bukan kuat gagah saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus melekat kepada firman-Nya. Melekat pada firman Tuhan, saudara dan saya jadi kuat. Amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, orang yang, ya maaf ya saudara, bangun pagi gak cari firman, bangun pagi gak berdoa, bangun pagi langsung lihat berita, bangun pagi beritanya gak salah, kitanya saudara Bapak Ibu. Manusianya bangun pagi langsung ya lihat apa informasi-informasi kadang-kadang yang mencemaskan, ya kadang-kadang yang menakutkan, yang gak heran kalau sepanjang hari itu jadi cemas. Ya nggak heran kalau sepanjang hari itu jadi apa? Jadi khawatir karena memulai hari dengan apa? Mohon maaf saudara, dengan satu informasi yang tidak menguatkan, yang tidak, ya mohon maaf ya, tidak penting saudara Bapak Ibu. Firman Tuhan itu penting, katakan amin. Karena firman Tuhan itu hidup. Amin. Ketika saudara dan saya memulai hari bersama dengan firman Tuhan, di dalam doa, sepanjang hari itu saudara dan saya, hidupmu hidupku dihidupi oleh firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Kuasanya, kasihnya, kemuliaannya bekerja atas hidup saudara dan saya. Ada mujizat, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat lepas, yang gagal diberkati berhasil. Saudara dan saya memandang kemuliaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya, mari ya saudara dan saya, kita berjuang di zaman akhir ini. Agar saudara dan saya, setiap kita, rumah tanggamu, rumah tanggaku, keluarga kita boleh tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Ya saudara, pesan dari Pendeta Pariaji saudara, dalam pengajaran beliau, warisan ini selalu saudara kami sampaikan. Mari keluargamu, keluargaku, kita berjuang agar keluarga kita, nama kita tercatat, termeterai di dalam kitab kehidupan di sorga. Amin. Ya saudara, bagaimana kita bisa tercatat di dalam dalam kitab kehidupan di sorga? Kita harus kuat. Saudara dan saya, kita harus miliki ketahanan iman. Ya, bicara ketahanan iman, bicara kekuatan, ya sesuatu yang tidak dirusakkan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, di zaman akhir Tuhan beri sarana yang tidak dirusakkan bagi saudara dan saya. Amin. Ya saudara, waktu ada air bah 40 hari, ya saudara, kepada bumi ini, ya Nuh dan keluarganya selamat di dalam bahtera. Kita tahu setelah air surut, ya saudara, kita tahu firman Tuhan mencatat burung merpati yang dilepas oleh Nuh kembali membawa yaitu sehelai daun zaitun. Di sana saudara, kita tahu dan kita menyadari, kita percaya bahwa ketika bumi menjadi hancur, artinya bumi diperbaharui oleh Allah, ya saudara, Allah menginginkan bumi yang baru. Satu-satunya yang tidak rusak saudara setelah air bah itu adalah zaitun. Katakan amin. Bicara ketahanan, kekuatan, artinya saudara dan saya, ketika kita diurapi dengan minyak urapan, ada kuasa Roh Kudus yang akan memberi saudara dan saya kekuatan. Katakan amin. Ketahanan dalam iman. Amin.
Kalau saudara baca rahasia-rahasia orang-orang yang panjang umur di dunia ini, ya saudara, salah satu rahasia yang mereka miliki dari sekian banyak saudara, itu salah satunya adalah minyak zaitun. Amin. Ya saudara, salah satunya ada minyak zaitun. Saudara boleh cek, ya saudara, orang-orang yang panjang umur di dunia ini, ada yang umurnya sampai 116, ada yang umurnya sampai 119. Ya saudara, salah satunya tentu mereka pola hidup baik, olahraga dan lain-lain. Salah satunya saudara, mereka konsumsi minyak zaitun. Amin. Saudara dan saya kita diurapi, ini lebih dari minyak zaitun. Saudara dan saya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada minyak di atas kepalamu. Saudara dan saya, rotimu diberkati, airmu diberkati. Dijauhkan penyakit dari tengah-tengah hidupmu. Saudara dan saya kita naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Karirmu berhasil, pekerjaanmu diberkati, keluargamu berbahagia. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Ya sudah, kita harus mempelajari dan kita harus menyadari agar kita benar-benar aware. Apa yang terjadi, ya mohon maaf saudara, kalau tidak tercatat ya di dalam kitab kehidupan di sorga. Kita lihat sama-sama Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Ya saudara, Alkitab mengatakan bagi kita, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya saudara, Alkitab katakan saudara, kematian yang kedua lautan api. Pak, kalau ada kematian kedua, berarti ada kematian pertama dong Pak. Saya pernah sampaikan sama saudara Bapak Ibu ya. Saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita warga sorga. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, warga sorga. Yes, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita junjung tinggi firman Tuhan. Taat setia pada firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan berjuang setiap hari. Berjuang dan berjuang setiap hari bersama rumah tangga keluarga. Terima perjamuan kudus minyak urapan. Diurapi dengan minyak, saudara dan saya jadi warga sorga. Amin. Yes, itu sebabnya saudara dan saya, ya sebagai warga sorga kita harus punya iman, matinya cuma satu kali. Ya saudara, gimana tuh Pak Pendeta matinya cuma satu kali? Mati secara fisik, mati secara badani. Karena semua manusia akan mati secara fisik. Betul? Ya saudara, tapi rohnya tidak mati. Rohnya akan terbang ke sorga. Rohnya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Katakan amin. Namamu, namaku, keluarga kita tercatat di sorga. Mohon maaf saudara, ya yang tidak, ya mohon maaf yang tidak selama diberi kesempatan, selama diberikan waktu, yang tidak mempergunakan kesempatan itu dengan bijaksana, Alkitab yang bilang saudara akan mengalami kematian kedua, kematian yang pertama secara badani, secara physically, ya itu kematian pertama, kematian yang kedua lautan api, bukan hanya fisiknya mati, mohon maaf, rohnya juga. Alkitab yang tadi katakan saudara, bahwa lautan api kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Papa Riaji pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan ya saya aja yang ke neraka, bawa semua, angkat semua yang ada di neraka. Ya, tapi Tuhan berkata kepada beliau saudara dan mengajar kepada saudara dan saya, ya saudara, bahwa di neraka saudara adalah, ya mohon maaf saudara, banyak juga orang Kristen. Ya, kenapa? Yang pertama mereka tidak percaya kepada korban darah Yesus. Yang kedua mereka terlambat bertobat. Selama ada waktu kesempatan tidak pernah mempergunakan waktu dengan bijaksana. Mari saudara dan saya kita berjuang. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, berjuang. Amin. Ya saudara, sampai di garis akhir. Ya, agar saudara dan saya kita tolak api neraka. Katakan amin. Dalam nama Yesus saudara dan saya, kita akan pesta kembali di sorga. Kita berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya teringat saudara, orang tuanya, bapaknya Ibu Linda, ya saudara, yang ya pulang ke rumah Bapak di sorga, ya mohon maaf saudara, matinya sangat indah luar biasa. Ya saudara, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, padahal backgroundnya, latar belakang keluarga mereka bukan Kristen. Ya, tapi ketika mereka menerima Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ya hidupnya di dalam Tuhan sungguh-sungguh, saudara, luar biasa. Ya saudara, ketika menghembuskan nafas terakhirnya, ya saudara, keponakan-keponakannya, papanya Ibu Linda ini saudara melihat ya di dalam ruangan kamar rawatnya, ya saudara, ini bapaknya Ibu Linda wajahnya tidak menyeramkan. Ya saudara, orang yang mati dalam Tuhan, ya punya iman dalam Tuhan, saudara dan saya, bahwa ya kematian itu seperti tertidur saudara. Seakan suatu hari akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman. Amin. Ya saudara, kita harus, saudara dan saya kita harus punya iman, suatu hari saudara dan saya kita akan kembali pesta di sorga. Ya saudara,
Ketika ya saudara keluarganya ini berkumpul, ya keluarganya melihat ya di atas di langit-langit saudara, ada banyak sekali saudara, puluhan malaikat yang datang menjemput ya saudara papanya Bu Linda ini. Ya, dan tadinya Bu Linda berpikir bahwa kalau papanya sembuh, ya keluar dari rumah sakit sehat, ya bisa terjadi mujizat. Ya mujizatnya apa? Keluarganya yang datang itu bisa bertobat karena melihat mujizat itu. Tapi Tuhan punya mujizat yang luar biasa. Ya saudara, ketika mereka diizinkan Tuhan melihat puluhan malaikat ada di atas langit-langit. Artinya, ya saudara, malaikat itu membawa saudara dan saya, tangan kita digandeng ke sorga. Katakan amin. Saudara dan saya harus percaya, mujizat yang terbesar di dalam hidup saudara dan saya adalah kita diselamatkan dan kita boleh terbang ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan saudara. Kunci saudara dan saya, kita berjalan yaitu dalam iman jangka panjang, long haul. Percayalah penuh bahwa Tuhan memelihara saudara dan saya di sepanjang perjalanan kita. Haleluya. Sama-sama dengan saya, katakan dengan saya, percaya saja. Amin. Percaya saja, saudara dan saya, kita terpelihara sempurna. Ya saudara, letakkan semua kepercayaanmu, ya saudara, berikan semua, yaitu kekhawatiranmu, kecemasanmu, ya semua pikiran kita, semua yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, serahkan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Ya, dan nantikanlah dia dengan setia. Amin. Karena orang-orang yang demikian, Alkitab yang mencatat akan menerima kekuatan baru setiap hari. Rasa-rasanya ada banyak orang yang berkata, aduh Pak, ya rasa-rasanya saya nggak kuat lagi berjalan. Rasa-rasanya aduh Pak, ya sudah berdoa, sudah ini, sudah itu. Ya, tapi rasa-rasanya ya seperti yang pingin berhenti berharap. Ya, aduh rasa-rasanya itulah manusia saudara. Ya, rasa-rasanya. Tapi di dalam Tuhan saudara dan saya, kita harus percaya. Katakan amin. Yuk kita lihat sama-sama Yesaya 40 ayat 31. Satu ayat bersama kita perhatikan. Alkitab katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Amin. Ya saudara, fakta menyatakan, saudara boleh lihat ini adalah ilmu pengetahuan saudara Bapak Ibu. Bahwa Raja Wali kalau dia buka sayapnya, dia terbang lebih tinggi, dia lebih kuat saudara Bapak Ibu. Itu adalah satu fakta saudara. Dalam ilmu pengetahuan mengajarkan demikian. Itu sebabnya Yesaya 40 ditulis di sana bahwa orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama. Kata seumpama itu kalau bahasa sehari-hari misalnya. Nah itu saudara, diibaratkan atau seperti ya burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia bisa terbang tinggi naik karena kekuatan sayapnya. Karena sayapnya dibuka. Ya saudara, dia tidak memperdulikan ya yang menyakiti dia, ya yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Burung gagak, saya pernah cerita sama saudara ya, burung gagak itu berusaha menjatuhkan Raja Wali. Burung gagak itu saudara nggak suka Raja Wali terbang tinggi. Jadi burung gagak itu suka matuk-matuk tubuhnya burung Raja Wali. Dia naik di atas burung Raja Wali, dipatuk-patuk supaya Raja Wali jatuh. Tapi apa yang dilakukan Raja Wali? Raja Wali tidak membalas burung gagak. Raja Wali tidak melakukan yaitu kejahatan seperti burung gagak ini. Apa yang Raja Wali lakukan? Raja Wali justru membuka sayapnya. Dia tidak nyakitin si gagak, tapi dia justru membuka sayapnya dan dia terbang tinggi. Ya saudara, ketika dia terbang tinggi, gagak jatuh sendiri. Karena gagak tidak didesain untuk terbang tinggi. Gagak tidak diciptakan untuk terbang tinggi. Yang diciptakan terbang tinggi Raja Wali. Saudara dan saya Raja Walinya Tuhan. Katakan amin. Yes, itu sebabnya kita harus percaya. Amin. Ya saudara, berbicara tentang percaya, bicara tentang iman, saudara dan saya menantikan Tuhan. Ya saudara, ada waktunya, ada masanya, jawaban doamu dan jawaban doaku akan dikabulkan Tuhan. Nantikanlah dengan setia, percayalah penuh. Saudara dan saya punya Tuhan yang hidup. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Fokuslah saja kepada apa saudara? Memperbesar kualitas iman kita. Iya saudara, Raja Wali gak fokus untuk balas gagak. Raja Wali fokusnya apa? Dia buka lebar sayapnya. Dia fokusnya apa saudara? Untuk terbang lebih tinggi. Dia fokusnya saudara bukan kepada kejahatan. Dia fokusnya kepada perkara-perkara yang lebih di atas. Alkitab katakan dalam Filipi saudara. Ya saudara, pikirkanlah semua perkara-perkara yang di
di atas, bukan perkara yang di bumi, bukan perkara yang di bawah, tapi perkara-perkara yang kekal. Katakan sama-sama dengan saya, perkara yang kekal. Amin. Perkara yang kekal akan membawa saudara dan saya pada iman yang luar biasa dalam Tuhan. Tuhan pasti akan sediakan, katakan amin. Tuhan pasti akan sembuhkan, katakan amin. Tuhan pasti akan buat berhasil, amin. Ya saudara, ya saya catat di sini saudara Bapak Ibu, jadi berkat yang baru bagi kita. Musim boleh berganti, ya perubahan begitu banyak dalam kehidupan kita. Waktu pun terus berjalan, tapi jangan takut, percayalah penuh bahwa hanya kasih setia Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan yang gak pernah berubah. Tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, ada seorang misionaris dari Inggris, ya saudara, namanya Hudson Taylor. Hudson Taylor ini saudara, dia membangun sebuah yaitu lembaga misi yang sangat berpengaruh di kawasan Asia. Ya, kalau kita bicara Asia artinya termasuk Indonesia. Ya saudara, Asia besar, mulai dari China, ya saudara, Jepang, Thailand, ya Singapura, Malaysia sampai Indonesia. Ya saudara, nama lembaga misinya adalah China Inland Mission. Dia dirikan tahun 1865. Ya saudara, 1865. 11 tahun sebelumnya, ya sekitar 1854-55, Hudson Taylor datang ke China. Ya, dia memberi hidupnya kepada Tuhan, dia datang ke China untuk menjadi misionaris. Misionaris yang benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar beriman di dalam Tuhan. Iya saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena artinya ada orang ya mohon maaf saudara, ada artinya yang gak sungguh-sungguh, ya mohon maaf, sebaliknya. Iya saudara, tapi Hudson Taylor ya datang ke China untuk membawa hidupnya, memberikan hidupnya untuk melayani orang-orang yang masih ya terikat dalam agama nenek moyang, penyembahan berhala, penyembahan patung-patung. Kita tahu kalau bicara China, ya mohon maaf saudara, mereka gak percaya ada Tuhan dan lain-lain. Ya saudara, dan sampai hari ini saudara Bapak Ibu, misionaris sangat luar biasa di China. Ya kita berdoa dipakai Tuhan luar biasa, amin. Dia mengalami kesulitan ketika dia masuk ke China. Ya kenapa? Karena memang dia berjalan hanya bersama dengan Tuhan. Ya dan ya mohon maaf saudara, biaya pribadi. Dia nggak ada dari orang kiri kanan depan belakang, nggak ada. Ya karena dia hanya sendiri dan dia hanya benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Ya akhirnya saudara, makanya awal-awalnya ya, makanya sulit ya saudara, untuk menyambung hidup juga sulit. Ya bagaimana dia juga mengalami kesulitan masuk di tengah-tengah masyarakat China karena dia orang asing, ya ditolak, nggak diterima ya sama masyarakat setempat. Tapi dia tidak menyerah, dia terus berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Percayalah penuh saudara dan saya, kalau kita terus tekun berdoa, terus tekun percaya di dalam Tuhan, ada masanya, amin, ada waktunya. Tuhan pasti kabulkan doa-doa saudara dan saya, dan tepat indah pada waktunya. Yang percaya boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Yang kompak bagi Tuhan. Yang percaya doanya dijawab, katakan amin. Yes. Jangan sampai tawar hati. Harus percaya saudara Bapak Ibu. Jangan sampai tawar hati. Amin. Saudara, ya Roh Kudus menuntun dia sehingga apa saudara? Satu hari dia diterima oleh masyarakat di sana. Ya, bagaimana saudara dia diterima oleh masyarakat di sana? Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dia mulai memakai pakaian-pakaian, baju-baju yang sama dengan masyarakat di sana. Akhirnya kan dia diterima. Dan dia mulai mempelajari bahasa Mandarin. Akhirnya diterima di sana. Ya saudara, dia bergaul dengan masyarakat setempat. Ya puji Tuhan saudara Bapak Ibu. Jangankan saudara untuk makan hari itu. Kehidupannya akhirnya beberapa waktu ke depan, puji Tuhan, Tuhan yang tanggung, Tuhan yang pelihara, katakan amin. Melalui ya saudara, orang-orang yang memberkati Hudson Taylor. Sehingga ya saudara, dia memiliki lembaga misionari yang sangat luar biasa. Kalau saudara tanya, masih ada Pak? Masih ada sampai hari ini. Saudara bayangkan dari 65 sampai hari ini 2025 masih ada lembaga misionaris itu saudara. Dan saya percaya itu yang namanya iman jangka panjang. Katakan amin. Ya saudara, kenapa saya ceritakan kisah ini saudara? Saya tertarik karena beliau memiliki spirit yang sama. Memiliki roh yang sama dengan gembala sidangnya saudara dan saya. Enggak begini. Amin. Ya, tapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan beri kuasa. Tuhan beri berkat. Tuhan beri mujizat. Percayalah penuh, hidupmu hidupku, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jamin, Tuhan yang sediakan. Masuk sepanjang bulan yang baru, Tuhan berkati saudara dan saya dengan kasih kuasa yang luar biasa, berlimpah mujizat Tuhan bagi saudara dan saya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama saudara kita lihat 2 Timotius 4, 7 dan 8. Ini ayat yang terakhir.
Kita buka sama-sama 2 Timotius 4, 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ya saudara, ayat ini berbicara tentang saudara dan saya, mari kita setia sampai garis akhir. Paulus yang menulis 2 Timotius ini. Yang terakhir, yang ketiga saudara, ya kunci saudara dan saya, iman jangka panjang, setialah sampai akhir. Setialah sampai garis finish. Pandang Tuhan saja. Amin. Karena Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Amin. Selalu ingat itu. Iya saudara, kadang-kadang kalau kita ya manusia itu kadang suka dicobai. Iya saudara, dicobai oleh apa? Oleh kadang-kadang keinginannya sendiri. Keinginan apa? Keinginan pengen balas yang jahat. Keinginan pengen apa? Keinginan pengen lakukan yang ya nggak benar. Iya saudara, keinginan apa? Keinginan pengen yang santailah ya. Jangan terlalu bener-bener banget lah. Suci-suci banget lah, santailah Pak Pendeta. Ya, saya kan masih umur 19 tahun Pak. YOLO Pak, YOLO. Tahu YOLO? Ini om-om tante-tante tahu YOLO nggak nih? YOLO artinya you only live once. Kita hidup cuma 1 kali Pak Pendeta. Siapa yang bilang 10 kali? 10 kali itu Mario Bros namanya. Ya, semua memang ya cuma 1 kali saudara. Justru because you only live once, you must give the best from your life to the one who give you life. And his name is Jesus. Amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Namanya Yesus yang menjadi sumber keselamatan kehidupan di dalam hidup saudara dan saya. Lupakan yang lalu, pandang ke depan, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Setia sampai garis finish. Kita nggak lari sprint, kita lari jangka panjang. Amin. Itu sebabnya setialah sampai akhir. Saya catat di sini saudara, bagaimana kita tetap setia? Berpegang teguh pada janji Tuhan. Tuhan janji, Tuhan gak pernah gagal. Setialah pegang janji Tuhan. Alami janji Tuhan. Bangun hubungan kita di dalam doa dan firman Tuhan. Kelilingi hidup kita dengan komunitas yang mendukung iman kita. Amin. Layani Tuhan. Kalau saudara ada dorongan panggilan untuk melayani Tuhan di gereja, layani Tuhan di sepanjang umur hidupmu. Amin. Tidak ada yang lebih membahagiakan ketika saudara dan saya melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saudara jangan cemas, jangan khawatir kalau melayani Tuhan. Justru ketika kita melayani Tuhan, Tuhan pelihara saudara dan saya. Amin. Saya selalu percaya, saya selalu punya prinsip bahwa kalau kita layani rumah Tuhan, rumah kita pasti dipelihara Tuhan. Rumah kita pasti dirawat Tuhan, keluarga kita pasti dirawat Tuhan. Setialah, pandanglah ke depan. Ingatlah selalu ada mahkota kehidupan yang kekal. Yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Untuk suatu hari kita pesta kekal di sorga. Selama di bumi, Tuhan cukupkan saudara dan saya. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan memberkati. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Sama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang mengucap syukur dan menyembah Tuhan Yesus. Kita pandang wajahnya. Kita datang pada Tuhan Yesus. Saudara boleh masing-masing pejamkan mata, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Setiap pribadi masing-masing boleh berbicara kepada Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami kekuatan, ketahanan iman ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan Yesus, yaitu kekuatan untuk setia. Berikan kami Tuhan Yesus, untuk kami berjuang, terus berjuang di dalam pertobatan setiap hari. Terus berjuang suami dan istri, keluarga rumah tangga, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk waktu di pagi hari ini kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berikan ucapan syukur, tepuk tangan kita yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Oh, angkat tanganmu, Engkaulah kuatku. Kami percaya Tuhan turun tangan bagi kami yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Hanya dari-Mu Tuhan. Pegang tanganku, jangan lepas ya Tuhan. Satu-satunya lagi bersama katakan, ku pandang wajah-Mu, oh Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kaulah harapan. Yang percaya harapan kita hanya di dalam Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Tuhan, dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sorak-sorai kemuliaan yang terbaik di atas kepalamu bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Bukan kuat gagah kami, tapi kami pandang kasih-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Roh-Mu yang kudus menolong, menuntun kami, sehingga setiap hari kami berjalan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesuslah yang menopang kami, menghiburkan kami. Tuhan Yesuslah yang menuntun kami masuk di bulan yang baru, minggu yang baru. Ada kasih setia Tuhan setiap hari bagi hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar jadi rema yang baru bagi kami, agar kami terus mempunyai iman yang terus kuat di dalam Tuhan Yesus. Ketahanan di dalam Tuhan akan membawa kami kepada mahkota kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kami terus percaya, kami terus setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, karena tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tuhan Yesus berkati, sayangi anak-anak-Mu, keluarga kami, termasuk pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap karir usaha mereka diberkati Tuhan, berhasil. Di dalam nama Yesus, masuk bulan yang baru.
ada kasih Tuhan, ada berkat-berkat yang baru bagi setiap usaha, karir kami, bahkan pekerjaan kami. Kami mengucap syukur, kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik, yang kedua pada pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang membalaskan lipat-lipat kali ganda. Karena kami bawa untuk mempermuliakan nama Tuhan, memperlebar kerajaan sorga di muka bumi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami bawa yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi ini Bapak Saudara. Saudara, setiap kita bangkit berdiri, puji nama Tuhan, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah tercurah bagi setiap kami. Bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tergantung di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga agar kami sehat dalam nama Yesus, agar kami panjang umur. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke dalam nama Yesus. Kami tolak leukemia, kami tolak benjolan, sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak jinah cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari rukun damai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, hidup kami diperbaharui oleh darah Yesus. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami tidak sia-sia, tidak tercemar. Kami tolak berdusta, tidak menipu, tidak mencuri. Oleh darah Yesus kami diberkati. Setiap janji firman Tuhan, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak segala virus dipatahkan, kami tolak terkapar, kami tolak pneumonia. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC, ginjal sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, empedu sehat, pankreas sehat, usus sehat,
tidak saraf kejepit, tidak katarak. Mata kami sehat dalam nama Yesus, tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara boleh minta sejenak sama Tuhan, jangan minum dulu. Saudara boleh katakan pada Tuhan Yesus, hari ini saudara dan saya, apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita, mintalah pada Tuhan. Katakanlah dengan iman dan terimalah dengan iman. Oleh darah Yesus yang mengalir di tubuh kita, kita sembuh, kita sehat. Kami serahkan Pak Jonathan Asikin, sehat sempurna dalam nama Yesus. Dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki, Pak Asikin sehat sembuh dalam nama Yesus. Trombositnya normal oleh darah Yesus. Tuhan selamatkan, Tuhan beri umur panjang, bersaksi betapa baiknya Tuhan melalui kuasa minyak dan anggur. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak celaka bahaya, kami tolak maut. Malaikat sorga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala niat orang jahat. Segala fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga suatu hari. Kami diberi jubah pesta kerajaan sorga. Tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari, akan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus yang bekerja secara ajaib dan sempurna dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan minyak saudara, Bapak Ibu yang bawa minyak. Saudara boleh angkat minyakmu. Saudara yang di live streaming juga siapkan minyak saudara. Saudara yang belum punya nanti terima dari depan. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi menjadi warga sorga, dijaga malaikat. Suatu hari tanganmu tanganku digandeng Tuhan Yesus. Kita terbang ke sorga, pesta di sorga. Dalam nama Yesus kita sehat sempurna, panjang umur selama di bumi. Tuhan yang buat kita berhasil,
berbahagia bersama dengan keluarga setiap hari dalam berkat perlindungan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah di gereja Nias, kembali pulang ke tempat mereka masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami tolak jatuh celaka. Masuk rumah, kembali ke tempat rumah masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, besok apa yang kami kerjakan Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga suami istri Tuhan, rukun damai, kasih mula-mula setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita, ada berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mempersiapkan diri. Maka Tuhan Yesus berkati urapi setiap pasangan-pasangan suami istri. Mereka yang yaitu rindu melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan lebih lagi di dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Maka Tuhan bawa untuk bergabung bersama dengan retret pasangan suami istri tanggal 13 sampai 15 Maret 2025. Dalam nama Yesus, keluarga rumah tangga penuh kemuliaan Tuhan Yesus, penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan, penuh berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya keluarga rumah tangga kami tercatat satu halaman dalam kitab kehidupan di sorga. Itu sebabnya kami berjuang setiap hari. Tuhan Yesus berkati anak-anak muda yang pandai, yang cerdas, yang berhasil, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak muda, anak-anak kami sehat, pandai, cerdas, generasi juara, generasi majikan, diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus, diurapi Roh Kudus agar hormat pada orang tua, takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka panjang umur di bumi, berbahagia di bumi dalam nama Yesus. Tuhan yang membuat berhasil dalam usaha, sekolah, pekerjaan kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi ini. Pak Henry dan keluarga diberkati, berkati Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya diberkati berhasil, berkati suami istri, berkati Bu Pingkan dan keluarga, apa yang dikerjakan Tuhan yang buat berhasil. Pak Anggoro dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Boy Rando dan keluarga diberkati, berkati Pak Andre, Bu Alin, berkati Pak Yobel bersama keluarga, Tuhan beri kemenangan juara. Tuhan Yesus berkati Pak Noldi dan keluarga dalam kasih sayang Tuhan. Lina dan keluarga diberkati, pekerjaan yang berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, nyerahkan semua yang melayani. Tuhan Yesus berkati worship team, berkati Pak Arda, juga Pak Vander dalam kasih sayang Tuhan. Berkati bersama dengan semua rekan-rekan imam musik, Pak Renaldi dan semua rekan-rekan dalam berkat kasih sayang Tuhan. Backup singers, tim event, soundman, operator media, para usher, penerima tamu, koordinator tempat ini diberkati. Berkati ya Tuhan Yesus gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Bersama anak cucu mantu berbahagia. Berkati Bapak Pendeta Argo Pariaji, penuh kuasa mujizat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Setiap program gereja diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan, dalam nama Yesus setiap kami, yaitu kami pulang dalam berkat sukacita Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesetiaanmu, diberkatilah Tuhan dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau di dalam keluarga rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahteranya yang menimpa, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Karena Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.